Peserta Musabaqah Syarhil Quran Putri dengan nomor peserta S011 akan membawakan syarahan Al-Quran yang berjudul Merawat Persaudaraan di Tengah Masyarakat Multikultural. Peserta Musabaqah Syarhil Quran Putri dengan nomor peserta S011 akan membawakan syarahan Al-Quran yang berjudul Merawat Persaudaraan di Tengah Masyarakat Multikultural. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min dzakarin wa untha. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Yang terhormat Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, bertintakan kejujuran, berbukukan keadilan, bermahkotakan kasih sayang. Yang kami hormati para peserta lomba penuang tetesan ilmu, penebar butiran-butiran hikmah. Yang kami hormati hadirin hadirat seiman seagama, seikat dalam ukhuwah Islamiyah rahimakumullah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan dunianya begitu indah. Sang pencipta yang maha awal lagi maha akhir, maha tinggi lagi maha besar. Dialah yang menciptakan langit tanpa tiang, gunung yang menculang, lautan penuh dengan gelombang, daratan luas terbentang, dan malam gelap serta siang terang benderang. Bagaimana hadirin? Betul? Salawat serta salam mari kita haturkan kepada seorang Rasul pilihan, pembawa risalah keimanan, penyempurna akhlak insani. Beliau adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kita seharusnya bangga menjadi bangsa Indonesia. Bangsa yang berada di bawah garis khatulistiwa ini memiliki khasanah dan kekayaan alam yang melimpah ruah. Populasi penduduknya lebih dari 200 juta jiwa, terdiri dari 300 suku bangsa yang menggunakan hampir 200 bahasa yang berbeda. Selain itu, mereka juga menganut agama dan kepercayaan yang begitu beragam. Tapi yang perlu kita ingat hadirin, hendaknya perbedaan, kemajemukan, dan keberagaman tersebut membuat kita lebih kuat dan lebih hebat. Hindari rasisme dan diskriminisme, karena paham tersebut merupakan paham yang sangat paradoks dengan kemajemukan. Penghargaan dalam Islam tidak berdasarkan ras, keturunan, ataupun prestasi. Tapi penghargaan dalam Islam
berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai agama. Atas dasar inilah, maka terbuka hati kami bertiga untuk menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Merawat Persaudaraan di Tengah Masyarakat Multikultural. Sebagai landasan firman Allah di dalam Al-Quran, Surah Al-Hujurat ayat 13 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن الله عليم خبير. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sungguh orang yang mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Profesor Dr. Sayyid Qutb dalam tafsirnya fi Zilalil Quran
yakni pada jilid 10 halaman 401 dan 402 mengatakan bahwa kata lita'arafu yang memiliki arti kehormatan ini menuntut kita hadirin untuk hidup saling kenal mengenal, bukan malah menimbulkan perpecahan, perselisihan, gontok-gontokan, apalagi perpecahan antar umat beragama. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dr. Muhammad Mahmud Hizazi di dalam tafsirnya Al-Wadih juz 26 halaman 65 beliau menjelaskan, Allahu khalaqakum min Adam wa Hawa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail liyakunu dzalika ila ta'aruf. Allah menciptakan kamu dari Adam dan Hawa dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Dengan kata lain, ayat ini merupakan landasan teologis yang sangat strategis dalam membangun ukhuwah watoniyah sebagai pilar persatuan dan kesatuan bangsa di dalam nilai Pancasila. Langkah awalnya kita harus saling mengenal, bukan saling menutup diri, bukan saling melecehkan, bukan saling menghina, membanggakan kelompok, suku, bangsa, adat istiadat maupun daerah masing-masing. Karena ingatlah, kemuliaan di sisi Allah tidak berdasarkan suku, budaya, ataupun bangsa, tetapi kemuliaan di sisi Allah ialah ketakwaan dengan memegang nilai-nilai agama. Jika tekad dan keinginan membangun bangsa tertancap kokoh di dalam jiwa kita, walau kita berbeda, pasti nilai agama ingin kita tancapkan di dalam kehidupan tersebut. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Ayo kita ulangi sekali lagi hadirin. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim, surah Ali Imran ayat 103 berikut ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها
Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Sadaqallahul azim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu di masa jahiliyah saling bermusuh. Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang api neraka. Lalu Allah menyelamatkanmu dari sana. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah, Tuhan yang Maha Agung, dengan segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, stressing point pada ayat tersebut yang kami kemukakan adalah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin Al-Suyuti di dalam tafsir Jalalain jilid 2 halaman 337 menjelaskan, fa innal firqata halakatun wali jama'atan najah. Sesungguhnya perpecahan merupakan kebinasaan dan persatuan merupakan keselamatan. Oleh karena itu, dengan merawat bingkai keragaman, janganlah kita menghina satu dengan yang lainnya. Mari kita kokohkan tali persaudaraan yang ada di antara kita. Dan mulai detik ini kita betulkan langkah, seragamkan gerak, satukan persepsi. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Perbedaan jangan menimbulkan perpecahan, tapi dengan perbedaan kita harus saling menghargai dan melengkapi. Dengan demikian hadirin, dari syarahan ini dapat kami ambil kesimpulan bahwa Allah menciptakan manusia dengan jenis laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya dapat saling kenal mengenal, serta perbedaan yang utama di sisi Allah dan Rasul-Nya adalah orang yang paling takwa di antara manusia lainnya. Bapak Ibu Dewan Juri, cukup sekian syarahan kami.
Mohon maaf atas kekurangan kami. Terima kasih, semoga berjumpa kembali. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.